Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Ini adalah jalan tambak yang memang menyempit dikarenakan adanya pekerjaan dari pembangunan layang LRT Jakarta. Dan yang kita lihat tiang-tiang yang sudah ada di sini ataupun kolom-kolom yang nantinya menopang setiap girder membentuk jembatan sangat tinggi. Dan sebagian besar kepala ataupun pierhead dari tiang-tiang pun sudah selesai. Baik, perjalanan akan kita mulai untuk memantau perkembangan dari pembangunan layang LRT Jakarta di sekitar Manggarai, menyeberang rel kereta menuju ke arah Pasar Rumput. Biasanya ini adalah area yang cukup padat, terutama pada sore hari. Bahkan dahulu di sini juga banyak sekali para pengatur lalu lintas yang mencoba mengarahkan kendaraan. Di depan ini adalah halte Transjakarta Pasar Rumput yang sudah direvitalisasi, dan di sebelahnya persis ini akan menjadi manuver track ya dari LRT Jakarta yang sedang dikerjakan dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Stasiun dari Manggarai sendiri berada di pertigaan titik temu antara jalan ini, Jalan Sultan Agung dan Jalan Minangkabau. Sedangkan area bagian tengah di sini belum ada pembangunan yang signifikan, masih penyelesaian dari pembongkaran pagar, kemudian juga batu-batukan stin bagian median jalan, serta perapian dari lokasi sendiri. Nanti kalau sudah selesai maka akan mulai dibangun tiang-tiang ataupun pilar-pilar sebagai jembatan layang ataupun layang LRT Jakarta manuver dari stasiun Manggarai. Walaupun yang kita harapkan harusnya sampai nanti ke arah Duku Atas. Posisi stasiun Manggarai berada persis di titik pertigaan yang kita lewati, dan kurang lebih seperti ini. Stasiun LRT Manggarai ini terintegrasi dengan halte Transjakarta Manggarai yang nomor 3 menggunakan jembatan penyeberangan udara ataupun elevated linkway, namun tidak berbayar karena akses ke halte Transjakarta itu juga bisa langsung dari luar dan bisa juga dimanfaatkan oleh para penumpang KRL ataupun KAI dari Terminal Manggarai hendak ke stasiun Manggarai KRL. Bila kita lihat gambar ini, maka stasiun Manggarai itu berada di pinggir kali. Kemudian jalur LRT Jakartanya dari arah Jalan Tambak itu akan lurus menyeberang dari jalur KRL yang sudah ada dan cukup tinggi. Berarti jalur LRT Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan jalur KRL stasiun Manggarai yang ke arah Cikini ataupun ke arah Sudirman. Jarak antara stasiun LRT Manggarai sampai ke arah stasiun KRL KAI Manggarai kurang lebih 400 meter. Dari gambar berikut yang paling bawah bisa kita lihat adanya stasiun LRT Manggarai, ada layangnya, kemudian di bawah itu ada jembatan penyeberangan udara langsung menghubungkan stasiun dengan halte Transjakarta dan juga stasiun KAI. Dan di gambar atas ini adalah jarak 11 meter dari layang KRL yang sudah ada sebelumnya. Berarti benar-benar tinggi layang LRT Jakarta di sana. Untuk peta jaringan secara keseluruhan LRT Jakarta adalah seperti ini yang sudah berjalan sekarang. Dari Pegangsaan 2 sampai ke Velodrome melewati 1, 2, 3, 4 dan 5 stasiun sampai Velodrome plus 6 Pegangsaan 2 itu yang sedang disambungkan ke stasiun Rawamangun ataupun Pemuda, di Jalan Pemuda, kemudian diteruskan ke arah Jalan Pramuka menyeberang tol, lalu ke Pasar Pramuka masuk ke underpass, lalu ada stasiun Matraman ya di sekitar Kali Ciliwung. Di sana ada pertigaan, nanti layang LRT akan ke arah Manggarai seperti yang kita lihat di Jalan Tambak yang sudah mulai menyempit, dan layangnya sudah mulai kelihatan bentuknya dikarenakan adanya pilar-pilar yang sudah banyak selesai. Seterusnya jalur akan sampai ke arah Jakarta Barat, ke arah Jakarta Utara, dan kembali menuju ke Pegangsaan 2 membentuk loop. Terminal bis Manggarai di sini kita lihat memang tidak begitu banyak dipergunakan, ya mungkin bisa disatukan saja dengan halte Transjakarta. Itu salah satu masukan ya dari beberapa sahabat On Road Indonesia dan juga netizen yang memperhatikan pembangunan yang ada di sini. Nah,
Layang LRT Jakarta berada di samping kiri kita, nanti akan crossing dengan layang KRL yang sudah ada di bagian atas. Kemudian akses dari bawah sini juga bisa naik ke JPO ya, walaupun nantinya mudah-mudahan yang sisi timur bisa ditata. Yang kita lihat di sini trotoarnya mulai hilang ya, dikarenakan adanya pemakaian trotoar untuk aktivitas masyarakat, baik untuk berjualan, bahkan juga ada yang manfaatkan untuk rumah hunian seperti itu. Kita akan bergerak ke Jalan Tambak. Di sini memang di atas jembatan di sekitar Kali Ciliwung agak menyempit ya. Kemudian ini adalah ujung akhir pekerjaan yang ada di Jalan Tambak ke arah Manggarai, sudah ditutup dengan barrier beton. Tadinya putaran ada di sana, sekarang digeser ke arah Manggarai. Nah, Jalan Tambak ini tadi menyisakan satu lajur saja dan memang akan menyebabkan banyak sekali kepadatan kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4 yang melewati area ini, bahkan bisa mencapai 30 menit sendiri ya kalau sangat padat untuk bisa melaluinya. Jadi bolehlah dihindari agar tidak terjebak. Kemudian yang kita lihat di bagian kanan di sini sudah banyak tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang berdiri, dan ada pekerjaan yang masih berlangsung untuk di sisi atas ataupun pierhead dari pilar-pilar ini. Jadi sebagian dari pilar itu ditutup dengan net ataupun jejaring yang berwarna hijau, ditambah lagi adanya besi-besi scaffolding yang dipergunakan untuk tangga. Jadi apapun yang dikerjakan di bagian dalam itu material-materialnya tetap aman dan tidak mengenai kendaraan yang lewat ya. Ada lagi masukan dari sahabat On Road Indonesia cukup bagus, kenapa pemasangan girder itu tidak menggunakan launcher ya, yang kalau kita lihat di beberapa proyek seperti kereta cepat Jakarta Bandung atau juga mungkin LRT Jabodebek, saya lupa pakai launcher atau tidak. Yang jelas KCIC itu pakai launcher, jadi tidak mengganggu kendaraan yang ada di bawah, dikarenakan kalau pakai crane akan membutuhkan space. Nah, area ini memang sangat sempit, tentunya akan lebih padat lagi ya dibandingkan dengan kondisi saat ini. Ya, Jakarta yang kalau kita lihat di beberapa lokasi itu kadang banyak sampahnya ya. Nah, ini mungkin tinggal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ya, baik itu di jalan ataupun di lokasi lainnya, menjaga kebersihan. Satu hal lagi di sini adalah kabel-kabel udara ya, masih ada. Mudah-mudahan ada SJUT, sarana jaringan utilitas terpadu, yang bisa dimanfaatkan. Jadi para provider dapat merelokasi dari kabel-kabel yang dipergunakan untuk transmisi data untuk keperluan lainnya ke dalam tanah. Biasanya membutuhkan waktu karena memang harus disiapkan kabelnya terlebih dahulu. Di bagian dalam dapat kita lihat alat-alat berat ya. Tadi sudah banyak tiang yang jadi. Di sini ada rotary drilling rig nampaknya. Atau juga mungkin alat untuk pekerjaan pengeboran lainnya, serta ada crane yang cukup besar yang berfungsi untuk mengangkat material-material yang berat yang berada di lokasi. Area ini full ditutup dengan barrier beton dan juga panel. Jadi pekerjaan yang berlangsung di dalam itu tidak mengganggu area arus lalu lintas di luar, hanya saja memang memakan badan jalan. Ke arah belakang ini kondisi kendaraan ya, dan ini adalah hari Minggu. Cukup padat juga, jadi bisa dibayangkan pada hari-hari biasa. Kemudian area panel-panel di sini juga kena vandalisme ya. Tadi kita lihat mulai coret-coret. Mungkin masyarakat membutuhkan satu dinding yang bisa digambar-gambar sesuka hatinya, nampaknya para oknum lah lebih tepatnya. Pilar-pilar makin lama yang kita lihat di sini makin banyak yang siap, berarti nanti tinggal berikutnya adalah pemasangan girder-girder beton di antara kedua pilar tersebut sehingga tersambung. Biasanya itu ada 2 girder saja yang dipasang di antara kedua pilar, dan girder beton tersebut nanti di bagian atasnya akan disiapkan untuk dicor menjadi lantai yang bisa ditempatkan rel kereta LRT Jakarta. Sebagian dari girder tersebut ada yang terbuat juga dari baja, biasanya untuk pilar-pilar yang jaraknya jauh menggunakan baja, segmen-segmen baja yang memang disusun membentuk sebuah girder yang cukup panjang. Ini kabel-kabel udara berada nampaknya nanti di bawah dari layang LRT Jakarta dan memang cukup tinggi ya. Berarti
kalau kita mengacu kepada ketinggian dari pilar yang ada di Jalan Tambak ini masuk ke arah Jalan Flyover Pramuka ke arah timur di sini nih, ini ada Rotary Drilling Rig. Kemungkinan tiangnya juga tinggi, stasiun Matramannya mungkin juga cukup tinggi. Rotary Drilling Rig di sini berfungsi untuk membuat pondasi tiang pancang ataupun pondasi di bagian atasnya yang akan berdiri tiang-tiang ataupun pilar-pilar penopang dari girder-girder layang LRT Jakarta. Nah, ini adalah posisi dari stasiun LRT Jakarta Matraman fase 1B di sekitar sini dan masih dalam tahap pembangunan. Sama halnya dengan Jalan Tambak, ini hanya menyisakan satu lajur saja bagi kendaraan yang melewati. Di bagian dalam para pekerja merakit tulang-tulang besi untuk menjadi besi fabrikasi ya, biasanya berbentuk bulat. Nanti setelah dibor oleh si Rotary Drilling Rig di sana, maka akan dimasukkan casing dan dibor kembali sampai dalam, barulah dimasukkan si besi bulat fabrikasi tersebut. Nah, kemudian dicor dan akhirnya besi pipa besi atau casingnya dicabut sehingga tinggallah bore pile ataupun tiang-tiang pancang yang dibuat ke dalam tanah. Barulah dijadikan pilar-pilar ke sisi atasnya. Untuk layang LRT Jakarta di perempatan Flyover Pramuka di sini sebenarnya berada di seberang kanan kita atau di sisi selatan ya, karena untuk sisi utaranya sudah ada flyover lagi yang ke arah Salemba. Berarti nanti akan ada tiga flyover di sekitar sini. Satu flyover kereta LRT Jakarta, yang kedua yang flyover Pramuka Matraman, flyover Pramuka arah Tambak, flyover Pramuka arah ke Salemba. Baik, kita naik ke Jalan Pramuka. Beberapa lokasi di atas sini juga sudah mulai banyak pekerjaannya dan cukup masif sebenarnya pekerjaan untuk LRT Jakarta di sini. Memasuki mungkin sudah pertengahan di bulan ke-8 ya, sudah mau berakhir bulan ke-8. Tiang-tiangnya juga sudah banyak berdiri. Ini di bagian tengah ke arah underpass juga sudah ada pekerjaan-pekerjaan untuk membuat pilar-pilar. Yang menarik nanti di sekitar underpass itu pilarnya tidak berada di tengah ataupun di median jalan underpass, tetapi berada di kedua sisinya, dan pilar-pilar tersebut dihubungkan menggunakan beton lagi ya di bagian tengah, seperti portal inilah, namanya juga portal beam. Dan si girdernya akan lewat di tengah-tengah dari portal beam tersebut. Jadi tiangnya akan berada di kiri kanan atau kedua sisi di dekat crane-crane ini. Dan tidak ada di bagian tengah sini pilarnya, karena juga bagian tengah jalannya tidak begitu lebar ya. Median jalannya hanya berisi tanaman-tanaman saja. Pada saat kita naik dari underpass Pramuka, nanti akan ketemu dengan satu stasiun LRT Jakarta. Ini ujungnya nampaknya adalah stasiun LRT Jakarta Pasar Pramuka yang ini. Jalan juga menyempit, dan Jalan Pramuka sendiri seperti yang kita ketahui terdiri dari dua lajur, lajur cepat dan lajur lambat ya. Biasanya di Jalan HR Rasuna Said itu kedua lajurnya disatukan ya, itu hanya sisi barat ya, karena sisi timur masih ada tiang monorel, sehingga jalan menjadi jauh lebih lapang. Oke, kurang lebih ini tadi stasiun Pasar Pramuka di peta, kemudian setelahnya ada stasiun Matraman. Stasiun Pasar Pramuka sendiri itu akan terhubung dengan halte Transjakarta Pasar Genjing, dan itu menggunakan jembatan penyeberangan udara sama, namanya Elevated Linkway ya. Nampaknya ada eskalator juga untuk memudahkan para penumpang, terutama yang lanjut usia, anak kecil, ibu hamil, para disabilitas. Kita lanjutkan di Jalan Pramuka. Di sini pekerjaannya juga sudah bukan lagi ground clearing, pembersihan area yang akan dibangun, tapi sudah mulai ada juga material-material yang ditempatkan. Bahkan di bagian ujung nanti juga sudah ada alat-alat berat yang mulai bekerja. Di Jalan Pramuka ini akan ada satu stasiun lagi, Pramuka BPKP ya, yang terintegrasi dengan satu halte Transjakarta di perempatan Ahmad Yani dan juga Pemuda Pramuka.
Halte-halte Transjakarta yang ada di sini sebenarnya adalah halte-halte lama. Apakah akan direvitalisasi atau tidak, kita belum tahu. Namun baiknya direvitalisasi dikarenakan halte tersebut mungkin sudah berusia ya, dan sudah perlu peremajaan. Kapasitas dari halte untuk menampung penumpang terutama yang terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta perlu ditingkatkan. Mungkin saja penumpang LRT akan turun di sana, transit menggunakan moda transportasi lain untuk menyambung ke tujuan yang diinginkan. Barusan saja kita lihat di dalam area pembangunan di tengah jalan Pramuka ini ada satu alat berat, kemudian ke arah timur lagi sudah ada alat berat lagi yang dikerahkan, mobilitas dari crane, kemudian ini ada rotary drilling rig, ekskavator ya, ada crane lagi. Di beberapa lokasi material juga sudah banyak di bagian dalam, nampaknya pekerjaan sudah dimulai. Target awal yang hendak dicapai pada saat ini adalah untuk rute velodrome sampai ke arah stasiun Rawamangun terlebih dahulu agar bisa di bulan September relnya juga sudah dibentangkan, kemudian listriknya juga sudah disiapkan ya sebagai pencatu daya penggerak rangkaian kereta untuk bisa diuji coba test track. Sampai ke arah ujung ini adalah halte Transjakarta yang nantinya akan terintegrasi dengan stasiun LRT Jakarta Pemuda BPKP ya, dan halte ini sudah direvitalisasi dan punya kapasitas yang lebih besar, punya fasilitas yang lebih baik lagi. Di sini nanti cukup menarik ya, si layang LRT Jakarta akan tinggi dan membentang menyeberang dari Pemuda ke arah Pramuka. Baik, kita kembali ke peta yang ada di sini. Jadi dari Manggarai itu sebenarnya diteruskan ke Duku Atas ya, fase 1C. Plannya walaupun kita belum tahu realisasinya kapan. Kemudian di sana mudah-mudahan bisa banyak sekali integrasi yang bisa dilakukan dengan berbagai macam moda transportasi. Lalu diteruskan ke Karet, Tanah Abang, Selipi, Tomang, Tanjung Duren Barat, Kedoya, Daan Mogot, Pesing, Tubagus Angke, kembali ke Latu Menten, Pasar Pagi, Jakarta Kota. Berarti di sini akan ketemu dengan stasiun Beos KAI dan juga stasiun MRT Jakarta Kota. Lalu dilanjutkan ke Gunung Sahari, Raja Wali, Kemayoran, Benyamin Sueb, Marta Dinata, ini ada Jakarta International Stadium ya. Dan Sunter Barat, Sunter Timur, Boulevard Kelapa Gading, kembali ke Kelapa Nias dan Pegangsaan 2. Di bagian kiri sebenarnya ini adalah video dari media sosialnya Waskita, dan bisa kita lihat model dari layangnya, kemudian model ataupun desain dari stasiun. Di layang ini terdapat 4 rel ya, jadi 2 trek. Kemudian ada platform ya, ini mirip dengan LRT Jabodebek juga karena menggunakan platform screening door di dalam stasiun, mengingat listrik yang dipergunakan adalah listrik aliran bawah dan itu sebenarnya sangat berbahaya karena tegangannya cukup tinggi. Berbeda memang dengan MRT Jakarta menggunakan listrik aliran atas ya, jadi ada kabel udara yang mengalirkan listrik, kemudian listriknya diambil ataupun dialirkan melewati pantograf bagian atas dari rangkaian kereta seperti KRL, kemudian menggerakkan si kereta. Di perempatan flyover Pramuka di sini tadi akan ada layang LRT Jakarta menyeberang dari arah Pramuka ke arah Tambak ya, di sisi kita lewati, dan memang area ini sangat-sangat padat mengingat di bagian depan pekerjaan masih berlangsung sampai tahun 2026 targetnya bisa selesai. Jadi jalur yang ada juga menyisakan satu lajur saja sehingga kendaraan akan antri, dan mohon dapat menghindari beberapa kendaraan bermotor roda 2 tadi yang kita lihat banyak menggunakan trotoar ya untuk kembali ke arah Matraman atau ke arah Salemba. Sama halnya dengan beberapa lokasi kabel udara, mudah-mudahan juga di sini dapat masuk ke dalam tanah ya, agar menjadikan lebih rapi dan kabelnya juga aman dari misalnya putus oleh kendaraan-kendaraan besar atau putus oleh hal-hal lainnya.
Trotoar yang ada di sepanjang sini sudah selesai ya direvitalisasi, dan nampaknya kadang dimanfaatkan untuk parkir oleh kendaraan dan juga kadang dilewati oleh kendaraan roda 2 terutama pada saat terjadi kemacetan. Jadi dapat dihindari saja jalan ini terutama bagi para pengguna kendaraan roda 4 yang melewatinya, mengingat ini sangat padat. Di depan sana itu tadi adalah stasiun LRT Matraman ya, persis berada di atas jembatan Ciliwung sampai ke arah pertigaan Jalan Tambak. Ini kendaraan-kendaraan roda 2 juga ya makin lama makin banyak ya. Biasanya ada satu contoh lalu diikuti oleh yang lainnya. Ini ada wayfinding point. Sebenarnya itu adalah informasi yang cukup bagus di pinggir jalan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang lokasi, tentang bis-bis ataupun transportasi yang ada yang melewati jalur ini. Hanya saja dicoret-coret, kemudian ada yang dibuka juga ya plastik-plastiknya. Baik, stasiun Matraman sendiri itu akan terhubung dengan halte Transjakarta Matraman 1 dan 2 menggunakan Paid Elevated Linkway. Jadi ada jembatan penyeberangan udara yang itu tidak ada hubungannya ke arah luar lagi, jadi hanya di antara kedua stasiun dan halte Transjakarta. Paid berarti berbayar. Nah, pada saat melewatinya tentu tidak berbayar saja. Model dari stasiun itu sama dengan beberapa desain lainnya. Modelnya simple, sederhana, kotak, tidak banyak lekukan, namun secara fungsi sudah sangat memadai. Semoga ini dapat berjalan dengan lancar. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.